3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 dan teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dalam presentasi kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni laporan tentang proyek penjualan komponen komputer. Selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan anggota personalia kelompok kami, yakni yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Widya Setiani, yang kedua ada Igede Yogi, yang ketiga ada Francis Kaheni, dan yang keempat ada Suryana Tio. Next, deskripsi dari konsep bisnis kami, yaitu bisnis ini bertujuan untuk menyediakan berbagai komponen komputer seperti prosesor, kartu grafis, motherboard, RAM, dan penyimpanan kepada konsumen yang membangun atau memperbarui sistem komputer mereka. Penjualan dapat dilakukan melalui toko fisik atau platform online. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk studi pasar, karena meningkatnya permintaan akan komputer yang kuat dan fleksibel untuk berbagai keperluan seperti gaming, pekerjaan kreatif, dan penggunaan sehari-hari, pasar komponen komputer ini terus berkembang. Potensi pasar yang besar terutama terlihat dalam segmen konsumen yang tertarik untuk membangun atau mengupgrade komputer mereka sendiri. Jadi berdasarkan studi pasar, bisnis penjualan komponen komputer ini memiliki potensi yang sangat kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan di tengah dinamika industri yang kompetitif. Permintaan yang terus meningkat untuk komputer yang kuat dan fleksibel ini, baik untuk gaming, pekerjaan kreatif maupun produktivitas sehari-hari, menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan pasar ini. Kemudian next. Jadi di sini ada analisis SWOT atau strength, weakness, dan juga opportunities dan threats. Jadi yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Ada berbagai analisis di sini seperti ketersediaan berbagai komponen berkualitas tinggi dari berbagai merek terkemuka, kemudian kemampuan untuk menyediakan saran dan rekomendasi yang tepat kepada konsumen berdasarkan kebutuhan dan anggaran mereka. Kemudian potensi untuk menawarkan layanan purna jual seperti pemasangan dan perbaikan komputer. Yang selanjutnya fleksibilitas dalam menyesuaikan inventaris dengan tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Kemudian selanjutnya penyediaan produk berkualitas tinggi. Kemudian tim yang berpengetahuan, layanan purna jual yang unggul, fleksibilitas dalam persediaan produk, kemudian yang terakhir ada inovasi produk. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini ada persaingan yang ketat dari pengecer besar dan platform online, kemudian ketergantungan pada harga dan ketersediaan dari pemasok komponen, kemudian dapat menyebabkan tantangan dalam menjaga ketersediaan stok yang konsisten dan memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Kemudian ada biaya operasional yang tinggi, seperti biaya penyimpanan dan distribusi, juga dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Kemudian ada tergantung pada pasar yang sangat dinamis. Seperti ini juga dapat menjadi tantangan karena cepat dalam teknologi dan tren, konsumen dapat membuat perusahaan rentan terhadap kejutan pasar. Kemudian yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pertumbuhan pasar gaming PC dan komputer khusus untuk keperluan tertentu. Kemudian ada kemitraan dengan produsen komputer lokal atau workshop perakitan untuk menyediakan komponen mereka. Kemudian ada ekspansi ke pasar layanan purna jual seperti layanan perbaikan dan peningkatan. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Di sini ada 2 poin. Yang pertama,
perubahan dengan tren teknologi yang dapat mempengaruhi permintaan akan jenis komponen tertentu. Kemudian yang kedua, persaingan dari pengecer besar dan platform online dengan harga yang kompetitif. Itu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah estimasi biaya. Yang pertama, biaya pengembangan pasar dan sarana, yaitu Rp5.150.000. Yang kedua, biaya pengembangan barang, yaitu Rp2.625.000. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu Rp7.353.000. Yang keempat, biaya pengembangan sumber daya, yaitu Rp2.700.000. Yang kelima, biaya kegiatan, yaitu Rp2.000.000. Dan yang terakhir, biaya keperluan lainnya, yaitu Rp155.000. Jadi total semuanya yaitu Rp19.983.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran yang kita gunakan adalah dengan cara online, yaitu media pemasaran saat ini sudah semakin canggih dengan hadirnya aplikasi sosial yang semakin banyak. Tentunya ini menjadi peluang promosi usaha kami yang dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu yang kedua itu adalah offline. Di sini kami juga melakukan promosi secara offline dengan cara menawarkan produk atau unit ke teman kelas. Selanjutnya adalah kesimpulan. Usaha penjualan laptop dan aksesoris merupakan salah satu jenis usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar, mengingat permintaan akan produk-produk teknologi terus meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Usaha ini membutuhkan modal awal yang cukup besar, baik untuk menyediakan stok barang, menyewa tempat usaha, membayar karyawan, maupun untuk melakukan promosi dan pemasaran. Usaha ini juga menghadapi persaingan yang ketat dari usaha sejenis yang sudah ada di pasaran, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, usaha ini perlu melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, dipersilakan oleh Danar. Oke, sebelumnya, jadi pertanyaan saya, apa sih faktor utama yang mempengaruhi penjualan komponen komputer ini? Ini faktor utamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Danar. Untuk rekan sekalian yang ada yang ingin bertanya, dipersilakan lagi. Putri woi. Anjir. Jika sudah tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari saudara Danar.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dana, yaitu apa faktor utama yang mempengaruhi pasar penjualan komponen komputer. Eh, Menurut kelompok kami, faktor utama yang mempengaruhi pasar penjualan komponen komputer termasuk pengembangan teknologi itu dalam permintaan pasar untuk perangkat yang lebih canggih dan juga faktor-faktor ekonomi seperti harga dan ketersediaan. Seperti itu. Apakah apakah sudah cukup, Danat? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya ulangi lagi, apakah dari saudara-saudara sekalian masih ada yang ingin bertanya? Mungkin bila tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi ini akan kami cukupkan. Terima kasih atas segala kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf kiranya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.